Alright guys, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi structure kita. Hari ini ada di chapter ke-7 ya teman-teman. Di chapter ke-7 nanti kita akan belajar kelas kata terakhir yang teman-teman perlu pahami penggunaannya di dalam kalimat untuk mengerjakan soal structure TOEFL. Nah, untuk keterangan itu teman-teman ya, kalau di dalam posisi kalimat itu dia fungsinya sebagai komplement. Jadi kalimat kan kalau lengkap itu SPOK. Ya kan, atau subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, keterangan atau adverb itu fungsinya ya sebagai keterangan ini kalau di dalam posisi kalimat, ya. Nah, tapi keterangan itu ada beberapa jenis yang dia itu bisa menjelaskan kata-kata di dalam bagian kalimat atau kita biasa nyebutnya frase. Ya, jadi dia bisa menjadi modifier atau penjelas kata lain di dalam bagian kalimat seperti itu. Nah, jadi kita langsung bahas saja ya. Intinya keterangan ini adalah masalah tentang phrasing, tapi tempatnya itu selain di tempatnya kata sifat seperti itu. Nah, jadi adverb atau kata keterangan itu secara bentuk atau bentuknya itu ada dua, teman-teman. Ada yang keterangan itu dibentuk atau dibuat dari kata keterangan asli atau murni, ya pure seperti itu. Contohnya ada kata, ada adverb of probability. Caranya kita bilang mungkin dalam bahasa Inggris. Contohnya ada perhaps, possibly, probably, maybe, dan seterusnya. Oke, itu semuanya artinya sama-sama mungkin. Itu adalah keterangan ya. Kemudian ada juga adverb of negation. Caranya kita bilang tidak atau bukan. Oke, kemudian ada juga adverb of distinguishing. Contohnya ada only, just artinya hanya, even itu artinya bahkan, especially artinya khususnya, exactly artinya tepatnya, dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya ada adverb of degree atau keterangan tingkatan atau adverb of intensity, sama ya intensitas atau tingkatan gitu. Contohnya ada kata really, very, extremely. Itu artinya sama-sama agak, maksud saya sama-sama sangat ya teman-teman. Really, very, extremely itu sama-sama sangat. Sama kayak so. So juga sama masuk ke dalam sini. Kemudian berikutnya ada juga rather. Sama juga a little bit. Sama juga dengan slightly. Ya, itu artinya agak seperti itu. Atau juga barely biasanya. Oke. Kemudian ada juga more, itu artinya lebih, most artinya paling, dan masih banyak lagi, oke. Ada juga to ya di adverb of degree, teman. To yang O-nya 2, itu artinya terlalu. Kemudian berikutnya ada adverb of frequency, itu adalah keterangan frekuensi atau seberapa sering gitu ya. Contohnya ada never, tidak pernah, seldom, itu jarang, usually, biasanya, often, sering, always, selalu. Atau kalau teman-teman menemukan ada eh, dalam bahasa Inggris itu kata yang berakhiran berapa kali. Misalnya satu kali, once. Dua kali, twice. Tiga kali, three times. Atau juga biasanya disebut thrice. Ya, empat kali, four times, dan seterusnya. Nah, itu adalah keterangan adverb of frequency, teman-teman. Ya. Kemudian berikutnya ada adverb of manner, keterangan cara. Contohnya ada slowly, dengan pelan. Beautifully, dengan indah. Well, dengan senang hati. Joyfully, dengan riang. Sama kayak happily. Ya, artinya dengan gembira dan seterusnya. Kemudian ada juga adverb of place atau keterangan tempat. Contohnya ada here artinya di sini, there artinya di sana gitu ya, teman-teman. Berikutnya lagi ada adverb of time, contohnya now artinya sekarang, then artinya pada waktu itu atau kemudian gitu ya, bisa juga kemudian. Yesterday artinya kemarin, tomorrow artinya besok. Nah, itu tadi adalah jenis beberapa contoh ya, beberapa contoh keterangan yang mana itu adalah yang murni. Kalau dicek di kamus memang itu kelas katanya keterangan. Oke. Nah, tapi ada sebentar saya mute dulu ya, teman-teman. Sorry. Oke, lanjut. Nah, ada juga keterangan atau adverb itu yang dibuat dari kelas kata lain. Nama kelas kata itu adalah preposisi. Ya, nah preposisi ini, teman-teman, fungsinya adalah untuk merubah kata benda setelahnya atau bisa kita nyebutnya objek ya. Jadi objeknya preposisi nanti menjadi keterangan. Ya, jadi atau keterangan itu ada juga yang dibentuk dari preposisi. Nah, aturan penggunaan preposisi, preposisi selalu membutuhkan objek, entah itu kata benda, entah itu kata ganti. Makanya setelah preposisi kalau mau diikuti kata kerja itu harus dirubah menjadi kata benda atau istilahnya gerund. Jadi preposition plus kalau verb ya verb ing gitu ya. Kecuali satu, teman-teman. Ada satu preposisi yang boleh diikuti verb satu yaitu preposisi to.
Tapi cuman preposisi to aja yang boleh diikuti verb 1. Selain to, semuanya diikuti verb ing. Ya. Kalau diikuti verb maksudnya. Kalau diikuti kata benda asli juga nggak apa-apa atau kata ganti juga nggak apa-apa. Intinya dia butuh objek. Nah, untuk contoh keterangan yang dibuat dari preposition plus noun adalah misalnya ya, keterangan cara misalnya on foot dengan berjalan kaki misalnya. With a knife dengan sebuah pisau. Like a diamond seperti sebuah berlian dan seterusnya. Kemudian contoh lagi ada adverb of place atau keterangan tempat ya, teman-teman. Contohnya ada at home, di rumah, to the market, ke pasar, on the desk, di atas meja. Nah, kemudian ada juga adverb of time atau keterangan waktu. Contohnya in 1993, di tahun 1993, ada juga during World War I, selama Perang Dunia I gitu ya. Contoh lagi ada adverb of agent, keterangan pelaku. Contohnya ada by the police, oleh para polisi, by him, oleh dia, laki-laki, dan seterusnya. Nah, sebenarnya masih banyak teman-teman keterangan itu, bahkan ada juga keterangan yang tidak memiliki nama. Nah, intinya keterangan itu ada dua itu ya. Yang pertama, memang satu kata kalau dicek di kamus itu adalah kata keterangan. Nah, tapi ada juga kata keterangan yang dibuat dari kelas kata lain, yaitu kelas kata preposisi. Preposisi nanti diikuti kata benda atau objek menjadi keterangan, seperti itu. Nah, sekarang kita ke penempatannya, teman-teman. Nah, sekarang kita ke penempatan keterangan ketika dia nempel dengan yang dijelaskan. Oke, nah sebenarnya tadi sudah saya kasih spill ya, tempatnya adverb itu di mana atau kapan kita memasukkan adverb di soal structure TOEFL. Jadi secara umum teman-teman, keterangan ini adalah kalau teman-teman menemukan ada titik-titik ya, kemudian sentencing nggak ada masalah. Intinya subject predikat conjunction sudah nggak ada masalah ya. Berarti masalahnya intinya bukan di sentencing. Nah, berarti masalahnya di phrasing. Kalau di phrasing, teman-teman harus cek di sebelum titik-titik ada apa, setelahnya juga ada apa. Titik-titik itu posisinya di dalam apa. Kalau misalnya titik-titik itu terletak di sebelumnya kata benda, entah itu di subjek atau objek, nah itu adalah tempatnya kata sifat. Selain tempatnya kata sifat, itu adalah tempatnya kata keterangan, seperti itu. Nah, jadi bisa dibilang kata keterangan ini tempatnya banyak, teman-teman. Atau fungsinya banyak menjelaskan atau menambahkan keterangan apa gitu ya. Jadi dia bisa menjelaskan predikat, juga bisa menjelaskan selain predikat. Kita bahas dulu tempatnya keterangan ketika dia menjelaskan predikat atau verb di dalam kalimat. Nah, sebelum kita belajar tempatnya atau penempatannya keterangan ini di dalam predikat, kita harus tahu dulu, teman-teman, kata kerja yang bisa jadi predikat itu ada 3 kategori atau 3 jenis ya. Yang pertama ada istilahnya linking verb. Linking verb itu to be yang berdiri sendiri sebagai predikat. Dia tidak ada kata kerja setelahnya. Karena kalau to be setelahnya ada kata kerja, itu nanti to be-nya auxiliary, bukan linking verb, teman-teman. Ya. Nah, tapi kalau to be berdiri sendiri tidak ada verb setelahnya, dia namanya adalah linking verb, dia nggak punya arti. Nah, nanti kalau predikatnya berupa linking verb, keterangan itu tempatnya nanti ditaruh di setelah dari linking verbnya atau setelah to be-nya. Contohnya ya teman-teman, I am here. Subjeknya I, predikatnya am, keterangan tempat here di situ. Nah, keterangan ditaruh di setelahnya predikat am, seperti itu. Kemudian berikutnya ada kata kerja atau verb tunggal. Verb tunggal di sini maksudnya adalah kata kerja yang tidak memakai auxiliary sebelumnya tapi dia punya arti. Berbeda dengan linking verb tadi ya yang nggak punya arti, kalau verb ini punya arti. Contoh misalnya washes, mencuci, runs, berlari, belong, memiliki, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian, maaf, belong artinya dimiliki atau punya. Seperti itu, teman-teman. Nah, contohnya adalah, nanti tempatnya ya. Jadi penempatan keterangan kalau mau ditambahkan ke kata kerja, yang mana kata kerjanya itu tunggal alias nggak pakai auxiliary, entah itu verb 1, verb SIS, atau verb 2, itu boleh di sebelumnya atau boleh juga di setelahnya. Syaratnya, kalau kata kerja itu butuh objek, maka nanti keterangannya diletakkan setelah objeknya. Jadi predikat objek baru keterangan. Tapi kalau nggak ada objeknya, kata kerjanya nggak butuh objek, ya jangan dikasih objek. Langsung diikuti keterangan nggak masalah. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. I always come on time. Saya selalu datang tepat waktu. Nah, itu subjeknya I, predikatnya come. Kalau teman-teman lihat, di situ sebelumnya predikat come ada adverb of frequency, yaitu always, menjelaskan kata come ya. Sama on time, itu setelahnya. Tepat waktu, dia juga menjelaskan kata come. Seperti itu.
Kemudian yang terakhir, kalau predikatnya berupa auxiliary verb, contohnya ada would consider atau had been invented. Nah, keterangan kalau mau ditambahkan ke auxiliary verb itu aturannya cuma satu sebenarnya teman-teman. Jangan ditaruh di sebelumnya auxiliary pertama. Ya, jadi boleh ditaruh setelahnya auxiliary pertama, kedua, ketiga, bahkan setelah verbnya nggak apa-apa. Syaratnya kalau verbnya itu butuh objek dan ada objeknya harus ditaruh di setelahnya objeknya. Seperti itu. Nah, untuk contohnya ya, jadi diingat-ingat keterangan kalau menjelaskan predikat yang auxiliary verb tidak atau jangan gitu, jangan ditaruh di sebelumnya auxiliary yang pertama. Seperti itu. Contoh, the world is slowly changing. Itu kalau diartikan dunia ini perlahan sedang berubah atau sedang perlahan berubah. Nah, itu slowly kalau kita pindah setelahnya changing juga nggak apa-apa, teman-teman. The world is changing slowly. That's all right. There's no problem with that. Seperti itu, ya. Jadi ada keterangan slowly diletakkan di setelah auxiliary pertama. Yang nggak boleh itu ditaruh di sebelumnya auxiliary pertama. Antara subjek sama auxiliary jangan disisipin apapun. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penempatan keterangan ketika dia menjelaskan predikat. Jadi tergantung predikatnya itu apa gitu ya. Nah, tadi saya menyebutkan auxiliary, teman-teman. Kita bahas sedikit tentang auxiliary. Auxiliary itu apa? Auxiliary itu adalah artinya kata kerja bantu. Jadi sebenarnya dia itu juga verb. Oke, nah cuman bedanya dengan verb yang lain, auxiliary ini selalu membutuhkan verb setelahnya. Oke, nah auxiliary sendiri itu ada 4 keluarga besar. Yang pertama dari keluarganya do, yaitu do, does, dan did. Verb yang dibantu atau verb setelahnya nanti itu adalah verb one. Oke, kemudian ada juga keluarganya to be, yaitu is, am, are, kemudian was, were, be, been, and being. Nah itu nanti verb setelahnya bisa verb ing, bisa verb 3. Kalau be verb ing aktif, kalau be verb 3 pasif. Intinya selain be verb 3 itu aktif, teman-teman. Karena be verb 3 itu pasif. Kemudian berikutnya ada auxiliary have, anggotanya ada have, has, had, yang mana verb setelahnya nanti adalah verb 3. Dan yang terakhir ada modal auxiliary. Nah, yang mana setiap anggota di modal itu artinya beda-beda, teman-teman. Ya. Tapi yang pasti setelahnya modal, verb yang dibantu atau verb setelahnya nanti adalah verb 1. Seperti itu. Nah, ini tadi adalah materi sedikit tentang atau catatan sedikit tentang auxiliary. Nah, kita kembali ke pembahasan inti hari ini ya, yaitu tentang keterangan tadi. Kalau sebelumnya tadi kita belajar keterangan, letaknya keterangan ketika nyempil di dalam predikat. Nah, sekarang kita bahas letaknya keterangan ketika dia menjelaskan selain predikat. Jadi dia bisa menjelaskan adjektif, juga bisa sebenarnya menjelaskan noun ya, ataupun menjelaskan keterangan yang lain. Nah, contoh yang adjektif dulu, teman-teman. Kemarin kita sudah belajar tentang adjektif ya, ketika dia diletakkan sebelum kata benda, nanti dia agak panjang seperti ini. Jadi ada determiner, deskriptif, dan noun adjunct. Kemudian setelahnya nanti kata benda yang dijelaskan di sini. Oke? Nah, tapi di dalamnya adjektif ketika dia menjelaskan kata benda, kalau mau disisipin oleh keterangan itu bisa, teman-teman. Nanti kurang lebih urutannya seperti ini ya. Nah, makanya dari awal saya sampaikan cara yang paling gampang dicari itu bukan subjeknya dulu, tapi predikatnya dulu. Alasannya di sini, teman-teman. Karena subjek atau kata benda di subjek ya, itu bisa dijelaskan oleh kata sifat yang segini panjang dan bisa lagi ditambah oleh keterangan yang menjelaskan kata sifat tersebut. Nah, jadi bisa panjang banget kata benda di subjek itu, makanya paling gampang dicari predikatnya dulu, seperti itu ya. Nah, ini nggak perlu dihafal, nanti teman-teman boleh tulis ya, karena saya dulu juga nggak hafalan tapi saya tulis dan alhamdulillahnya masih hafal sampai sekarang seperti itu. Oke, lanjut kita ke kata benda. Nah, kata benda sendiri itu juga bisa dijelaskan oleh kata keterangan. Nah, biasanya kata keterangan itu kalau menjelaskan kata benda letaknya di setelahnya, teman-teman. Oke, terutama preposition plus noun untuk keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, tapi sebelumnya noun itu ada yang keterangan yang bisa jatuh sebelumnya noun. Ya. Nah, tapi nanti dia nggak boleh langsung ketemu kata bendanya, teman-teman. Harus ada determinernya dulu. Ya, masih ingat determiner ketika kita belajar kata sifat kemarin. Entah itu the, entah itu a, dan seterusnya. Oke, nah contohnya adalah not a good reason to live. Nah, kata benda yang dijelaskan adalah reason.
Di sebelumnya ada keterangan not, tapi dia nggak langsung ketemu kata benda. Pasti ada atau teman-temannya yang kita kemarin sebutnya adalah determiner seperti itu. Nah, di situ ada kata sifat lagi yaitu good seperti itu. Nah, setelahnya reason itu ada to verb 1 yang mana to verb 1 itu juga dianggap sebagai keterangan ya, teman-teman, atau adverb. Kalau di dalam buku grammar itu nyebutnya to infinitive. Nah, to infinitive itu juga fungsinya sebagai keterangan seperti itu. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir adalah keterangan sendiri. Itu juga bisa dijelaskan oleh keterangan yang lain. Ya, intinya gini teman-teman. Kalau keterangannya berupa preposisi plus noun atau plus objeknya, itu nanti tempatnya di setelah kata yang dijelaskan. Jadi kata yang dijelaskan dulu baru preposisi plus objeknya. Seperti itu. Kalau keterangannya berupa preposition plus objek ya. Nah, tapi kalau keterangannya bukan berupa preposition plus objeknya, itu nanti tergantung. Karena ada yang dijelaskan sebelumnya, ada juga yang setelahnya. Tergantung maknanya seperti itu. Nah, contohnya adalah not here. Ada keterangan tempat here artinya di sini. Nah, itu dijelaskan dengan kata keterangan yang lain yaitu not. Itu adverb of negation. Jadi not here artinya nggak di sini atau bukan di sini. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang keterangan, teman-teman. Ya, dan jenis-jenis keterangan dan penempatannya. Oke, intinya adalah keterangan itu teman-teman pilih ketika teman-teman menemukan titik-titiknya itu adalah masalah tentang phrasing, ya, bukan sentencing, dan letaknya selain letaknya kata sifat, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan preposisi, Sir? Kapan kita memilih kalau jawabannya preposisi? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi kalau misalkan ada dua kata benda, ya teman-teman, misalnya entah itu di subjek, entah di objek, kok subjek atau objeknya ada dua, ada double. Padahal di situ kita nggak butuh double, maka salah satu harus dirubah menjadi keterangan. Ya, cara merubah keterangan ya sebelumnya tambahkan preposisi aja. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk keterangan ya. Nah, sekarang kita ke special word, teman-teman. Atau kata yang penggunaannya agak unik atau agak khusus. Nah, yang pertama ada perbedaannya really sama very. Really and very actually are in the same word category atau part of speech, teman-teman. Jadi mereka itu sebenarnya masuk ke dalam kelas kata yang sama, yaitu keterangan. Nah, lebih tepatnya adalah adverb of degree atau keterangan tingkatan. Caranya kita bilang sangat gitu ya. Nah, itu really sama very artinya juga sama-sama sangat, tapi mereka memiliki perbedaan penggunaan. Ya, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kata very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja, teman-teman. Padahal itu adalah inti dari adverb. Adverb itu umumnya menjelaskan kata kerja, tapi very ini tidak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi kalau kita mau bilang gini, misalkan teman-teman mau bilang ke pasangannya ya atau pacarnya gitu, bilang saya mencintaimu, itu kita nggak bisa bilang I very love you, ya. Tapi kita bisa bilang I really love you. Misal ya teman-teman, just for example, because that's the easiest example. I love you itu adalah contoh kalimat dalam bahasa Inggris yang universal sekali. Jadi kalau untuk contoh itu lebih gampang seperti itu. Oke, jadi very tidak bisa menjelaskan kata kerja. Atau contoh lainnya, aku sangat ingin pergi ke pantai. Di situ kata sangat menjelaskan kata ingin ya teman-teman. Yang mana ingin itu adalah kata kerja. Jadi nanti kalau ditranslate, I really want to go to the beach. Bukan I very want to go to the beach. Seperti itu. Sir, how about do yang artinya sangat? Misalnya, I do love you. Ya, jadi do yang mungkin gini. Do yang intinya auxiliary ya, teman-teman. Auxiliary yang ditekan, misalnya I do love you. Itu artinya bisa eh, kalau saya ya, teman-teman. Dulu saya juga dikasih tahu artinya sangat. Tapi kalau saya dengar dari pemakaian entah itu di film, entah itu di soal structure, di listening, di soal listeningnya TOEFL, ternyata artinya do, kalau ini sepemahaman saya ya, itu bukan sangat, Miss. Itu artinya adalah memang. Jadi artinya memang. Jadi misalkan atau orang yang kita ajak ngomong nggak percaya, atau misalkan nggak tahu lah gitu. Terus kita bilang untuk meyakinkan dia, kita bilangnya I do love you. Ya, just to make sure. Untuk gimana ya? Ya to ensure gitu ya. Jadi untuk menekankan aja. Maksudnya saya tuh memang mencintaimu. Biar orang yang kita ajak ngomong itu percaya seperti itu. Kemudian I'm very proud of you. Nah, itu very menjelaskan kata proud. Ya, saya sangat bangga padamu. Bangga itu adalah kata sifat, bukan kata kerja. Makanya boleh pakai very, teman-teman.
Boleh juga pakai really, ya. Jadi kita bisa bilang I'm very proud of you atau I'm really proud of you. Seperti itu. Karena proud itu adalah kata sifat, bukan kata kerja. Sedangkan aturan yang teman-teman lihat di papan tulis atau di layar, very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Sama kayak saya sangat lapar, I'm very hungry. Nggak apa-apa, nggak salah. Karena hungry bukan kata kerja, itu adalah kata sifat, teman-teman. Oke, saya sangat bahagia atau saya sangat senang, I'm very happy. Itu bisa, karena happy itu kata sifat, bukan kata kerja. Nah, tapi misalnya nih, saya mau bilang, eh, saya sangat eh, saya sangat mengenal dia. Itu kita nggak bisa I very know him. Nggak bisa, teman-teman. Kita bisanya I really know him. Atau I really recognize him. Misalnya gitu. Tapi nggak enak juga ya, Kak. Dengar agak aneh. Mungkin bisa bilang I recognize him very well. Biasanya seperti itu. Tapi itu well, very menjelaskan kata well. Seperti itu. Dapat ya, Mister? Jadi proud itu bukan kata kerja, dia adalah kata sifat. Jadi pakai very nggak masalah. Atau contoh berikutnya ya, aku sangat lelah. Nah, lelah itu adalah kata sifat, teman-teman, bukan kata kerja. Maka kita boleh pakai very, juga boleh pakai really. Jadi aku sangat lelah itu kalau ditranslate bisa I am really tired atau I am very tired. Boleh pilih salah satu gitu ya. Kemudian contoh ketiga, aku tidak begitu mengerti tentang berita itu. Nah, tidak begitu itu juga sinonim dari kata sangat gitu ya. Tidak sangat kan nggak enak. Jadi kita bilang tidak begitu. Yang mana dia menjelaskan kata mengerti. Nah, mengerti itu kalau ditranslate ke bahasa Inggris bisa pakai know atau understand atau get. Itu juga bisa. Oke. Yang mana itu semuanya adalah kata kerja. Know, get, sama understand itu adalah kata kerja semua. Yang mana kita nggak bisa pakai very. Jadi kita bukan bilang I do not very understand, bukan, atau I do not really I do not very know, itu nggak bisa. Tapi kita pakainya yang really. Contohnya I don't really know about the news. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penggunaan kata very ya. Kalau yang really agak bebas, teman-teman, atau agak bebas gitu ya. Jadi dia boleh menjelaskan kata sifat, kata kerja, ataupun kata keterangan. Sedangkan very tidak bisa menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Oke, berikutnya special word atau kata yang penggunaannya khusus berikutnya adalah enough, teman-teman. Nah, ini berhubungan dengan penempatan ya. Jadi urutan katanya. Kalau enough atau kata cukup itu menjelaskan kata benda atau noun, letaknya adalah enough-nya dulu, baru kata benda setelahnya. Jadi enough baru noun. Nah, tapi kalau yang dijelaskan kata enough itu selain kata benda, itu kebalikannya. Contohnya adjektif gitu ya. Jadi adjektifnya dulu baru enough. Contoh ya, teman-teman. Aku tidak mempunyai uang yang cukup. Atau aku tidak memiliki cukup uang untuk membeli mobil itu. Nah, cukup uang. Cukup menjelaskan kata uang. Uang itu kata benda. Nah, maka kita bilangnya enough money, bukan money enough. Oke, jadi I don't have enough money to buy the car. Seperti itu. Kemudian contoh kedua, Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Nah, itu kalau ditranslate, Diana, nah karena berani itu adalah kata sifat ya, jadi cukup berani itu cukupnya menjelaskan kata berani. Yang mana berani kata sifat, bukan kata benda. Maka letaknya nanti di setelahnya beraninya. Di setelahnya kata brave. Nah jadinya, Diana is brave enough to challenge Rudolph. Nah kalau contoh terakhir teman-teman. Dia cukup mahir berbahasa Inggris. Mahir itu bahasa Inggrisnya adalah good. Nah pertanyaan saya ke teman-teman. Dia cukup mahirnya itu good enough atau enough good? Ya, yeah, that's right. Good enough. Ya, jadi kata sifat dulu baru kata keterangan. Karena good itu adalah kata sifat. Jadi kalau ditranslate, he is good enough at English. Seperti itu. Nah, ada catatan khusus ya teman-teman untuk enough ini. Enough yang artinya cukup, itu tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup. Walaupun secara grammar benar. Secara kelas kata dan urutan misalnya benar. Tapi kalau secara makna itu pemborosan, ya dianggap salah. Contoh, sufficient enough. Adjective sufficient, enough itu keterangan ya. Nah, cuman ini dianggap salah, teman-teman. Karena dianggap pemborosan makna. Sufficient artinya cukup, enough juga artinya cukup. Nah, ini
Kalau istilah di bahasa Inggris itu namanya pleonasm, pemborosan makna. Kayak misalnya saya sering sekali mendengar di kampung Inggris ya, repeat again. Repeat jangan dikasih again, teman-teman. Sudah ada kata re. Contohnya, let's join us. Nah, itu pemborosan. Oke. Sama kayak adequate enough. Adequate enough itu cukup-cukup atau cukup memadai, itu dianggap pemborosan. Seperti itu. Oke, berikutnya untuk special word yang ketiga ada penggunaan kata ever yang biasanya kita mengartikannya pernah. Nah, ever atau yang biasa kita artikan pernah itu tidak bisa dipakai di kalimat positif biasanya, teman-teman. Misalnya kita mau bilang saya pernah berenang di segitiga Bermuda misalnya. Nah, itu kita nggak bisa bilang I ever swam in Bermuda Triangle. Itu nggak bisa. Nah, karena ever tidak bisa dipakai di kalimat positif biasa. Nah, terus kapan kita pakai ever? Ada 4 kasus ya, penggunaan ever secara umum. Yang pertama ketika di dalam kalimat ada superlatifnya. Superlatif sendiri itu artinya adalah caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris. Kita bisa pakai the most atau the yang belakangnya ditambahkan est katanya. Oke. Nah, contoh kalimatnya, platypus adalah hewan yang paling aneh. Nah, itu kalau ditranslate kurang lebih, platypus is the weirdest animal ever. Nah, itu pakai ever nggak apa-apa, karena ada kata the weirdest. Seperti itu. Itu yang disebut dengan superlatif. Yang paling aneh. Ada kata yang paling di dalam kalimatnya. Kemudian berikutnya ada kalimat tanya. Di kalimat tanya pakai ever juga nggak apa-apa ya. Contohnya, apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Kalau ditranslate, have you ever been to Kawah Ijen? Seperti itu. Jadi pakai ever nggak apa-apa karena ini kalimat tanya. Kemudian kalimat negatif atau semi negatif itu juga boleh pakai ever, teman-teman. Contohnya ya, tidak satupun yang dibuat oleh manusia itu bertahan selamanya. Nah, ini saya ambilkan dari lirik lagunya Green Day yang judulnya 21 Guns. Nah, itu ada lirik yang berbunyi, nothing's ever built to last. Nah, itu kurang lebih kalau diartikan itu tadi ya, tak satupun pernah dibangun manusia itu bertahan selamanya. Nah, itu ada kata ever nggak apa-apa karena ada kata nothing itu dianggap sebagai negatif. Seperti itu. Dan yang terakhir, kalau kalimatnya ada conjunction if-nya atau biasanya kita menyebutnya conditional sentence atau kalimat pengandaian ya di sekolah dulu. Nah, itu nggak apa-apa pakai ever. Contoh, jika kamu nanti sempat main ke tempatku, aku akan mengajakmu berkeliling di sekitar air terjun. Nah, nanti kalau ditranslate, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Itu pakai ever nggak apa-apa karena ada kata if di dalamnya. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk special word itu adalah perbedaan kata nor, no, not, sama non, teman-teman. Nah, sebenarnya ini bukan special word ya. Cuman karena mereka ini mirip-mirip, maka banyak sekali yang saya perhatikan banyak yang bingung. Ya, jadi sebenarnya mereka kelas katanya beda-beda, teman-teman. Contohnya nor, seperti yang teman-teman pelajari di hari kedua. Nor itu adalah anggota fanboys. Yang mana kelas katanya adalah conjunction. Jadi penggunaannya ya mirip kayak conjunction fanboys yang lain. Kecuali ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat ya. Karena dia agak unik. Dia ketika dia menghubungkan dua SP, SP setelahnya nor ini nanti diinversi. Materi hari keempat seperti itu. Kemudian berikutnya ada no. No itu adalah materi kita kemarin. Itu adalah kata sifat yang determiner. Menunjukkan jumlah bendanya. Ada berapa bendanya seperti itu. Berikutnya ada not. Itu materi kita hari ini. Itu adalah keterangan. Namanya adverb of negation. Nah, dia bisa menjelaskan subjek. Bisa menjelaskan predikat. Bisa menjelaskan objek. Ataupun juga bisa menjelaskan keterangan. Keterangan tapi menjelaskan keterangan. Yaitu adalah not itu. Dan yang terakhir adalah kata non. Non itu adalah kata ganti atau pronoun. Dia artinya sama dengan nothing sama no one atau nobody. Artinya tak seorang pun atau tak satu pun. Benda, jadi bisa manusia bisa benda seperti itu. Oke, jadi kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Sebelum kita lanjut ke contoh penerapannya di soal, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Okay, looks like everything is fine, right?
Sebentar, sebenarnya di chat ada yang bertanya, Mister, bagaimana dengan kumpulan verb yang wajib dikasih to setelahnya seperti go, listen. Hati-hati teman-teman. Go itu tidak selalu dikasih to ya. Kalau go dikasih to itu nanti kemana gitu. Misalnya, I want to go to the market. Nah, tapi go juga bisa dikasih verb ing. I want to go shopping. Go juga bisa setelahnya dikasih on. I want to go on a date. I want to go on vacation. Nah, jadi itu expression, Miss. Tapi tenang aja, di soal structure TOEFL untuk perbedaan kata kata kerja yang setelahnya diikuti to verb 1 atau verb ing itu tidak pernah jadi masalah atau alias tidak pernah dikeluarkan. Untuk soal yang asli TOEFL ITS ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ngambil yang prediksi, saya dulu ikut itu pernah, teman-teman. Jadi kasus soal ada juga tadi itu di sore hari itu ada yang mengirimi saya beberapa soal latihan itu juga ada. Di situ tentang penggunaan beberapa kata kerja yang setelahnya harus diikuti to verb 1 atau gerund yaitu verb ing. Nah, intinya tenang aja, teman-teman nggak perlu mempermasakan itu kalau teman-teman ngambil yang TOEFL asli dari ITS karena itu nggak pernah keluar, Miss, seperti itu. Dan jangan diingat-ingat ya, maksudnya jangan dihafal, Miss. Karena menurut saya hafalan bukan belajar, tapi malah nanti membebani Pentium kita. Jadi maksudnya membebani OS kita gitu. Jadi daripada menghafal atau mengingat-ingat, teman-teman latihan aja. Sering-sering latihan nanti akan merasakan, oh ini bab ini seperti itu. Nanti kalau teman-teman misalkan bingung, no ini bab apa ya kok belum pernah dibahas di kelas, nanti silahkan japri saya. Seperti itu. Aman ya teman-teman? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita ini dulu ya. Kita coba ke latihan soal. Silahkan dicoba dulu. Sebentar, maksudnya dicontoh soal, teman-teman. Caranya sama, kita cari predikat dulu di soal. Di situ ada kata store, subjeknya brain cells, kemudian ada predikat lagi is understood. Subjeknya adalah mechanism. Di setelahnya mechanism ada conjunction by which. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Subjek, conjunction, subjek predikat, predikat. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Nah, kalau di phrasing teman-teman harus lihat titik-titik itu berada di mana. Di sebelumnya apa. Nah, itu titik-titik kalau kita lihat di soal itu berada di dalamnya predikat. Nah, kalau misalkan di dalamnya predikat artinya dia menjelaskan kata kerja. Yang menjelaskan kata kerja itu ada dua. Yang pertama adalah kata kerja itu sendiri, yaitu dari keluarganya auxiliary, atau juga bisa dari keterangan. Nah, di pilihan ganda itu nggak ada auxiliary, teman-teman. Adanya keterangan. Ada yang tahu ABCD yang mana yang kelas kata keterangan, teman-teman? Atau ada yang masih ingat? Karena ini adalah slide sebelumnya tadi. Ya, saya lihat semuanya menjawab Charlie. Betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Oke, jadi kita lanjut ke contoh berikutnya. Nomor 2 caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada predikat are, subjeknya amobas. Tidak ada predikat lagi, right? Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat, di situ titik-titik berada di setelah to be yang berdiri sendiri. Berarti lepas ya, nggak ada hubungannya. Nah, berarti hubungannya di setelah titik-titik. Di setelah titik-titik itu ada kata sifat. Yang bisa menjelaskan kata sifat hanyalah kata keterangan. Ya, saya ulang lagi, yang bisa menjelaskan kata sifat itu hanyalah kata keterangan. Nah, di pilihan A, B, C, D yang keterangan saja, itu cuma satu pilihan. Ada yang tahu yang mana? Ya, betul. Jawabannya adalah yang alpha, yang to ya. Yang mana itu adalah adverb of degree. Sama kayak keluarganya very, extremely, really, dan seterusnya tadi. Nah, nanti kalau diartikan, amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop seperti itu. Well, good job. So far so good. Lanjut ke nomor 3. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada showed. Subjeknya adalah the sculptor and Whitney. Kemudian ada conjunction that. Subjek setelahnya adalah her parents. Predikatnya adalah recognize and encourage. Kalimat sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Tidak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah di phrasing. Kita lihat setelah titik-titik ada apa. Nah, di setelah titik-titik itu ada kata benda, teman-teman. A child itu kan artinya seorang anak gitu ya.
Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda karena nanti subjeknya jadi double. Ya, that's right. Ternyata sudah ada yang menjawab semuanya ya. Jawabannya berarti di sini ini a child ini harus kita rubah menjadi keterangan. Nah, gimana cara merubah kata benda menjadi keterangan? Tambahkan preposisi sebelumnya. Karena fungsinya preposisi yaitu tadi merubah objeknya menjadi keterangan. Nah, di pilihan ganda preposisi cuma satu ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta seperti itu. Nah, kita cek satu-satu kenapa ABC salah. Yang alfa, salahnya ini sudah berulang-ulang saya ulangi ya, teman-teman. Kalau titiknya di paling depan, terus di pilihan ganda diawali oleh predikat seperti ini, jangan dipilih karena sudah pasti salah. Kenapa? Predikat tidak boleh muncul di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Apalagi di soal kita tidak butuh predikat lagi. Ya. Nah, kalau yang Bravo itu kebalik, subjek predikat baru conjunction. Padahal harusnya conjunction dulu baru subjek predikat. Seperti itu. Kemudian kalau yang Charlie di situ ada subjek predikat lagi, nanti subjek predikatnya jadi ada 3 ya, yang mana nanti kita akan membutuhkan 2 conjunction, sedangkan di soal cuma ada 1, di pilihan Charlie nggak ada lagi conjunction. Jadi nggak bisa. Ya jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, sebagai seorang anak, pematung Anne Whitney menunjukkan intelektual dan bakat seni yang sangat tinggi, yang kedua orang tuanya kenali dan dukung, seperti itu. Baik, lanjut lagi ke contoh terakhir. Oh, sudah habis teman-teman contohnya ya. Baik, sekarang coba teman-teman kerjakan dulu. Maksudnya praktekkan ya, sesuai yang teman-teman pelajari tadi. Oke, salah nggak apa-apa, kita belajar. Salah itu wajar. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, thumbs up teman-teman. Ada jawaban Alfa dan juga jawaban Charlie ya. Kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Di situ ada predikat work. Subjeknya agak panjang ya teman-teman. Yaitu the helicase, the DNA polymerase, and the primus. The primus gitu ya. Nah di situ berarti sudah lengkap. Ada subjek kemudian predikat. Nah kita cek satu-satu teman-teman. Yang alpha, as itu adalah preposisi. Preposisi itu setelahnya harus ada objeknya. Nah, collectively, kalau teman-teman menemukan kata yang akhirannya lili itu adalah keterangan. Nah, preposisi harus ada kata benda sebagai objeknya. Sedangkan yang alfa nggak ada ya, berarti alfa nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, di situ ada n, yang mana setelahnya verb ing, dan sebelumnya nggak ada verb ing. Padahal n itu harus menghubungkan paralel atau dua yang sama. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, collectively itu keterangan ya, teman-teman. Keterangan diletakkan di setelah kata kerja yang tidak butuh objek itu nggak masalah. Karena SPOK, kalau nggak ada O-nya ya langsung SPK gitu ya. Nah, berarti kemungkinan Charlie bisa kita cek. Kalau yang Delta di situ ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Apalagi conjunction itu nggak boleh, setelahnya langsung titik, teman-teman. Ya, nah berarti jawabannya yang Charlie. Nanti kalau diartikan, dalam pembelahan DNA, helicase, kemudian DNA polymerase, dan primase itu bekerja bersama-sama atau berbarengan, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 5. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alpha, 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 dan saya lihat semuanya menjawab alpha ternyata. Kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa cari predikat di soal, di situ ada kata occurs, artinya terjadi.
Subjeknya adalah the fermentation. Kemudian ada conjunction us, predikatnya are converted, subjeknya the sugars ya. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah di phrasing. Nah, kalau teman-teman lihat, occurs itu kan kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Nah, tapi setelah titik-titik itu ada objeknya. Nah, nggak boleh kata kerja yang tidak butuh objek maksud saya dikasih objek. Nah, berarti ini harus kita rubah menjadi kelas kata lain. Nah, yang fungsinya bisa merubah kelas kata menjadi kelas kata lain itu hanya preposisi. Jadi di sini teman-teman disuruh mencari preposisi supaya ini menjadi keterangan gitu ya. Nah, A, B, C, D yang preposisi aja itu cuma satu, yaitu yang alpha. That's right, teman-teman. Betul ya. Kalau yang Bravo, meanwhile itu keterangan. Kita nggak bisa, keterangan merubah kata benda itu nggak bisa. Jadi keterangan itu hanya menambahkan keterangan saja. Kalau yang Charlie ditambah subjek predikat lagi, padahal conjunctionnya cuma satu. Subjek predikatnya sudah dua. Jadi kita nanti kalau masukkan yang Charlie, kita bakal butuh satu conjunction lagi. Charlie nggak bisa ya. Kalau yang delta itu malah ditambahkan conjunction lagi, tapi nggak ada subjek predikat lagi, jadi nggak bisa. Nah, jawabannya betul yang alpha, teman-teman. Nanti kalau diartikan, fermentasi dari anggur menjadi wine, atau proses fermentasi dari anggur menjadi wine, itu terjadi selama proses penuaannya. Ketika, atau di sini artinya apa ya? Iya, ketika gitu ya. Ketika kadar-kadar gula atau gula-gula di dalamnya itu dikonversi atau dirubah menjadi alkohol. Seperti itu. Ya, sugars. Jadi gini teman-teman, ada beberapa kata benda yang tidak bisa dihitung, misalnya money gitu ya. Misalnya sugar, misalnya water. Nah, tapi nanti kalau teman-teman menemukan ada kata-kata yang tidak bisa dihitung ditambahkan s, itu merujuk ke jenisnya. Ya, atau teman-teman boleh cek di kamus. Jadi sugars itu ada, tapi artinya adalah jenis-jenis gula kayak gitu ya. Kayak misalkan sukrosa, fruktosa dan seterusnya. Karena jenis gula banyak ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut ya, Mister. Ke nomor 6, silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis ya. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alpha tuh. Mari kita cek bersama. Cari predikat, di situ ada kata can be utilized, subjeknya adalah air. Kemudian tidak ada predikat lagi ya, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu semuanya ada, atau kita cek satu-satu ya. Yang alpha to verb 1 itu keterangan teman-teman. Dia punya objek nggak masalah karena dia aktif ya. Nah, kalau yang Bravo itu juga keterangan, tapi creation itu sudah menjadi kata benda. Kata benda itu tidak boleh punya objek. Di soal itu setelah titik-titik ada objeknya, magnetic fields. Nah, berarti Bravo nggak bisa, keterangannya nggak boleh punya objek karena dia kata benda asli objeknya. Objek masa punya objek seperti itu kan nggak enak. Nah, kalau yang Charlie, N itu setelah dan sebelumnya harus sama karena setelahnya verb ing, maka sebelumnya juga ada verb ing. Ternyata nggak ada ya, teman-teman. Berarti Charlie nggak bisa. Nah, kalau yang Delta ada predikat lagi, sedangkan tidak ada conjunction yang menghubungkan. Nggak bisa, teman-teman. Nanti double predikat gitu ya. Nah, jawabannya berarti yang alpha. Nanti kalau diartikan, eh, khususnya baik atau penting gitu ya, atas kandungan magnetiknya, besi itu dapat digunakan untuk menciptakan medan magnet dalam ilmu elektromagnet. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, time's up. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama, oke? Cari predikat dulu, di situ ada have, subjeknya adalah honeybees, lebah madu ya. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek, yaitu what itu teman-teman. Predikatnya adalah is required. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah di phrasing. Ya, titik-titik itu berada di sebelum keterangan, di sebelumnya preposition plus noun. Ya, berarti ini tempatnya yang bisa menjelaskan keterangan itu hanyalah keterangan juga. Ya, nggak bisa ada kelas kata lain yang bisa menjelaskan keterangan selain keterangan. Oke, kita cek satu-satu. Yang alfa ada kata as yang ketemu sama gandengannya as. Kalau teman-teman menemukan seperti ini jadikan satu ya. Jadi as, misalnya as long as far as much as. Itu dianggap menjadi satu teman-teman. Oke, dan kelas katanya nanti itu ada dua. Dia bisa jadi preposisi, dia bisa jadi conjunction. Nah, kita cek aja apakah kita butuh conjunction atau preposisi di situ supaya tahu A itu bisa nggak dimasukkan ke titik-titik. Nah, kita cek dulu kalau kita anggap as far as itu preposisi, nah setelahnya belum ada objeknya nabrak preposisi lagi, teman-teman. Nah, jadi nggak bisa ya kalau yang preposisi. Kalau yang conjunction, misal di sini kita masukkan conjunction, nanti conjunctionnya jadi dua. Kalau conjunctionnya dua, maka nanti subjek predikatnya harus ada tiga. Sedangkan di soal subjek predikat cuma dua. Ya, berarti alpha nggak bisa, teman-teman. Entah itu yang conjunction, entah itu yang preposisi nggak bisa. Jawabannya bukan yang alpha. Kalau yang bravo ada as far, hati-hati teman-teman. As far sama so far beda ya. Kalau misalkan as far itu nanti setelahnya diikuti as lagi, tapi di situ nggak ada as-nya. Jadi yang alpha itu nggak lengkap, nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie itu ada keterangan far. Nah, sama kayak yang alpha. Setelahnya ada preposisi tapi nggak ada objeknya nabrak preposisi lagi. Jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Nah, teman-teman, far itu kelas katanya bisa keterangan, bisa kata sifat. Ya, bedanya nanti yang dijelaskan apa. Kalau yang dijelaskan kata benda, contohnya in a far village misalkan, di sebuah desa yang jauh misalnya. In a far village. Nah, itu far-nya itu menjelaskan kata village, yang mana desa itu kata benda. Berarti far itu dia adalah kata sifat, karena yang menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat. Nah, tapi far juga memiliki kelas kata lain, yaitu kata keterangan. Fungsinya menjelaskan selain kata benda. Nah, contohnya ini tadi, far in excess. Jauh dari yang dibutuhkan, maksudnya gitu ya, atau jauh in excess itu jauh berlebihan gitu ya. Jauh secara atau sangat secara berlebihan atau secara berlebih ada sisanya seperti itu. Nanti kalau diartikan kurang lebih beruang maksud saya lebah madu gitu ya, maaf, bukan beruang madu. Jadi lebah madu memiliki kemampuan untuk memproduksi madu jauh atau lebih atau banyak sekali gitu ya. Atau sangat berlebihan dari apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan mereka sehari-hari seperti itu. Atau kebutuhan asupan mereka seperti itu. Oke, jawabannya yang delta. Atau kita cek ya teman-teman. Misalkan teman-teman biar nggak ragu seperti itu. Sebentar, saya bukakan kamus dulu. Semoga ada ya teman-teman. Mari kita cek karena saya nggak tahu ada atau enggak. Oke, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus ya. Baik, thank you teman-teman. Kita cari kata for. Nah, far itu kalau teman-teman menemukan di kamus ada atasnya itu ada angkanya seperti ini, berarti dia memiliki lebih dari satu kelas kata. Nah, far yang pertama dia itu malah kelas katanya adverb, teman-teman. Nah, berarti dia bukan yang menjelaskan kata benda ya. Contohnya, have you driven far? Pernahkah kamu menyetir jauh? Nah, far di sini adalah menjelaskan kata menyetir. Itu kata kerja, ya. Contoh lagi, teman-teman. Sorry. Nah, contohnya ini, the children don't go far from home.
Anak-anak itu tidak pergi jauh dari rumah. Itu far from home. Tadi far in excess. Ini far from home. Jadi sebenarnya mirip secara susunan. Hanya kata-katanya aja yang berbeda. Jadi keterangan preposisi noun. Far in excess itu juga keterangan preposisi noun. Nah, tapi far juga bisa jadi kata sifat, teman-teman. Kalau kita lihat di bawah, nah far itu juga bisa jadi kata sifat ya. Jadi itu lawan kata dari kata near, dekat. Contohnya, we can walk to my house from here. It isn't far. Jadi kita bisa jalan dari ke rumahku dari sini. Rumahku itu tidak jauh. Nah, jauh di sini menjelaskan kata rumah. Jadi tidak jauh di sini menjelaskan kata rumah. Makanya jauh ini dia adalah kata sifat. Yang menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat. Ya, bisa membedakan ya, teman-teman, dibandingkan ke yang var yang yang kata keterangan tadi. Seperti itu. Jadi dilihat yang dijelaskan kata apa, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 8, dicoba dulu ya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Waktu habis dan ada jawaban Bravo dan Charlie. Mari kita cek ya, teman-teman. Ada juga jawaban Delta. Nah, seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada is called. Subjeknya adalah the proboscis monkey. Kemudian ada conjunction because. Subjeknya adalah its protruding nose sama predikatnya adalah looks. Nah, kalimat sudah lengkap ya. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu panjang, teman-teman. Ya kan? Jadi kita lihat titik-titik berada di setelah kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, artinya di sini karena kata kerjanya tidak butuh objek, maka disempilkan keterangan. Oke, karena yang bisa jatuh di setelahnya predikat, apalagi predikat itu nggak butuh objek, ya cuma keterangan, teman-teman. Ya, jadi di sini kita carikan keterangan. Cari yang preposisi plus noun. Dan ingat-ingat preposisi plus noun-nya ini nempel, teman-teman. Kalau mau ditambahkan keterangan, keterangan nanti letaknya di sini. Sama kayak contohnya yang di soal sebelumnya tadi, yaitu far in excess. Yang di soal sebelumnya tadi ya, far itu adalah kata keterangan atau adverb, menjelaskan adverb yang lain berupa preposisi noun. Oke, dan jadi carikan susunan yang seperti ini. Adverb dulu, kemudian preposisi plus noun. Nah, kalau ada yang mau ganti jawaban, silahkan. Oke, saya tambahkan lagi ya, teman-teman. Far itu ada sinonimnya. Far yang keterangan itu ada sinonimnya, yaitu kata much. Artinya sama-sama jauh. Ya, jadi jawabannya bukan Bravo, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Ya, jawabannya Charlie. Di situ much like that of a long tube. Jadi nanti kalau jawabannya Charlie ya, nanti kalau diartikan the proboscis monkey itu adalah kera proboscis gitu ya. Itu juga dikenal atau juga disebut kera hidung panjang karena hidung yang memanjangnya itu kelihatan sangatlah seperti atau apa ya? eh, hidungnya itu terlihat sangat mirip seperti itu di sini maksudnya bentuk gitu ya, sangat mirip seperti bentuk dari tabung yang panjang seperti itu. Nah, ya sebenarnya itu looks like, Mister. Looks like. Nah, sama kayak kita bilang gimana ya? Kita sama kayak kita bilang eh you look you misalnya gitu ya. You look like my mother misalnya. Sebentar saya tulis pakai yang biasa aja karena agak kesulitan ya, teman-teman. Oke, you look like my mother. Itu kalau diartikan, kamu kelihatan mirip dengan ibuku, atau kamu kelihatan mirip ibuku, atau kamu mirip ibuku. Gitu ya. Nah, tapi kita mau tambahkan dengan kata sangat.
ya. Nah, kalau mau pakai sangat itu bisa pakai much atau far, ya. Jadi di situ mungkin kalau dikembalikan ke soal ini itu sangat. Jadi kita mau bilang kamu kelihatan sangat mirip dengan ibuku. Jadi much-nya itu dimasukkan di sini, teman-teman. You look much like my mother. Atau much-nya ditaruh di belakang nggak apa-apa, ya. Maksudnya di belakang sini, teman-teman. Maksudnya di belakang itu di belakang sini. Sebentar. Kalau di soal ini ya, kalau mau ditambahkan much, di belakang itu tempatnya di setelah objeknya sini. Setelah objeknya preposisi. Oke, tapi itu kan much-nya ditaruh setelahnya sini. Nggak bisa, karena setelahnya masih ada keterangan. Seperti itu. Dapat ya? Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Ini adalah urutan. Jadi, atau teman-teman kalau misalkan ada keterangan menjelaskan keterangan, keterangan yang menjelaskan hapus aja dulu, ya. Misalkan ini, keterangan yang menjelaskan. Nah, itu kan nggak bisa nyempil-nyempil di tengah-tengah. Cari yang nggak nyempil di tengah, teman-teman. Ini nanti nyempil di tengahnya like sama that, yang alpha. Nggak bisa. Yang bravo, match-nya nanti nyempil di tengahnya ini, teman-teman. Ini kan belum selesai. Of a long tube itu menjelaskan kata that, teman-teman. Nggak bisa dipisah. That of itu nggak bisa dipisah. Ya. Jadi match itu salah. Karena dia memisahkan that sama kata of a long tube-nya. Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie itu jawabannya ya. eh, Much like that, seperti itu. Kalau yang delta sama kayak yang alpha, dia nyempil-nyempil di tengahnya, nggak bisa. Seperti itu. Ini berhubungan sama adverb kemarin ya, Mister. Adverb hari ini, Miss. Karena kemarin adalah kata sifat atau adjektif. Ya, kemarin adjektif. Kalau ini adverb semua, Miss. Dapat ya? Oke, lanjut dulu ke nomor 9. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, thumbs up. Dan ada jawaban alpha dan juga jawaban bravo. Mari kita cek, teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada kata was established. Subjeknya adalah the United Nations atau PBB ya kalau di negara kita nyebutnya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap. Gak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah di phrasing. Kita lihat di sebelum dan di setelah titik-titik ada apa. Di sebelum titik-titik itu ada preposisi, setelah titik-titik ada objek. Nah, maka ini tempatnya, jadi gini teman-teman, preposisi ini itu harus punya objek dulu. Ya, dan kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja promote. Yang delta udah pasti salah ya, karena itu predikat. Kita nggak bisa masukkan predikat setelah preposisi pas gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, karena dia punya objek international peace and cooperation-nya, promoted itu verb 2, itu juga predikat. Charlie nggak bisa. Nah, sekarang tinggal alpha sama bravo. Yang alpha itu kemungkinan bisa, teman-teman. Nah, kalau yang bravo to itu juga preposisi. Sedangkan of ini belum ketemu objeknya, kok sudah nabrak preposisi. Bravo berarti nggak bisa ya, karena of harus dicarikan dulu objeknya. Nah, berarti jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, in the winter of 1945, at the end of World War II, the United Nations was established with the intention of promoting international peace and cooperation. Kalau diartikan kurang lebih, di musim dingin tahun 1945, di akhir Perang Dunia II, PBB itu dibuat atau didirikan gitu ya, dengan tujuan untuk mengangkat perdamaian internasional dan kerjasama internasional. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor nomor 10 terakhir teman-teman. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo dan juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa, dicarikan predikat dulu di soal. Di situ ada kata must be introduced, auxiliary verb. Ya, subjeknya adalah weakened or inactivated pathogens. Oke. Nah, kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Nah, tapi kalau kita lihat sebelum koma itu ada kata a vaccine, yang mana itu adalah kata benda. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena nanti subjeknya double. Nah, supaya nggak double, maka kata benda yang sebelum koma ini kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahi di awal sendiri itu masukkan preposisi, teman-teman. Oke, cari ABCD yang diawali oleh preposisi. Kita cek ABCD ya. Yang alfa udah pasti salah karena ada conjunction. Ya, nggak ada subjek predikat setelahnya. Cuman ada predikat, tapi nggak bisa ya karena nggak ada subjeknya. Di sini harusnya ada subjek. Oke, alfa nggak bisa. Kalau yang bravo, nah itu memang ada preposisi yaitu of, teman-teman. Tapi di situ tetap ada kata benda lepas yaitu kata production. Nah, nanti subjeknya tetap double. Production sama weaken or inactivated pathogens. Ya, bravo nggak bisa karena subjeknya nanti double. Nah, kalau yang Charlie to verb 1 itu juga keterangan ya. Kemungkinan Charlie bisa. Nah, kalau yang delta ada subjek, ada predikat lagi, sedangkan tidak ada conjunction, tidak bisa. Jawabannya Charlie ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, to produce a vaccine, weakened or inactivated pathogens must be introduced into the body to stimulate an immune response. Nah, nanti kalau diartikan, untuk menghasilkan atau untuk membuat sebuah vaksin, patogen yang sudah dilemahkan atau sudah di inaktifkan atau apa ya, dilumpuhkan gitu ya. Itu harus dimasukkan atau diperkenalkan ke dalam tubuh untuk merangsang respon kekebalan tubuh. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. To verb 1 nanti ini menjadi keterangan. Seperti itu. Sedangkan kalau yang Bravo itu kan ada kata benda. Walaupun ini jadi keterangan tapi tetap ada kata benda lepas di situ. Nanti subjeknya tetap double seperti itu. Nah, itu tadi adalah penggunaan kata keterangan dan penerapan di soal structure TOEFL bagian 1. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Before we dismiss the class, silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Atau mungkin nanti ketika teman-teman latihan,